Pernahkah kalian membayangkan saat sebuah palu kayu diketukkan di ruang sidang yang dingin, suara itu sebenarnya bukan berasal dari tangan sang hakim? Bayangkan ada sebuah tangan tak terlihat yang memegang gagang palu itu jauh sebelum sidang dimulai. Di Indonesia, ada sebuah legenda urban yang menyakitkan sekaligus nyata, sebuah fenomena yang sering dibisikkan di lorong-lorong gelap gedung pengadilan. Mereka menyebutnya palu hakim ke-13. Kita semua tahu, dalam sebuah persidangan biasanya ada majelis hakim, tapi di balik jubah hitam dan wibawa ruang sidang, ada sosok-sosok yang tidak pernah tercatat dalam berita acara. Mereka tidak duduk di kursi terhormat, tapi kata-kata mereka lah yang menentukan siapa yang bebas dan siapa yang membusuk di penjara. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia terbuka yang selama ini menyandera keadilan di negeri ini. Siapa sebenarnya penguasa tersembunyi di balik hukum kita? Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa ada kasus yang bukti-buktinya begitu terang benderang, tapi hasilnya justru berbanding terbalik dengan logika sehat kita? Mengapa seorang pencuri sandal bisa dihukum dengan sangat cepat, sementara seorang koruptor yang memakan uang rakyat miliaran rupiah bisa tersenyum lebar saat keluar dari ruang sidang, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre? Jawabannya, bukan karena hukum itu buta, tapi karena ada yang sedang menuntun si buta ini ke arah yang mereka inginkan. Di dunia hukum Indonesia, ada istilah yang sangat populer namun mengerikan, Markus, alias makelar kasus. Inilah wujud nyata dari palu hakim ke-13 itu. Mereka adalah jembatan antara kekuasaan, uang, dan ketukan palu. Mereka bisa siapa saja, bisa jadi oknum pengacara, oknum jaksa, atau bahkan orang luar yang punya akses khusus ke meja makan sang pengambil keputusan. Cara kerja mereka sangat rapi, hampir menyerupai operasi intelijen. Mereka tidak bertransaksi di ruang sidang yang penuh kamera CCTV. Kesepakatan tidak dibuat di bawah lampu neon yang terang. Semuanya terjadi di balik pintu tertutup, di lobi Hotel Bintang 5, di tengah lapangan golf yang asri, atau melalui pesan-pesan singkat yang segera dihapus setelah dibaca. Di sana, keadilan tidak lagi diperdebatkan berdasarkan pasal-pasal, melainkan ditawar layaknya barang dagangan di pasar loak. Kalian mungkin bertanya, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Rahasianya adalah lubang dalam sistem kita. Ketika integritas bisa dibeli dengan harga yang tepat, maka hukum hanya menjadi alat bagi mereka yang punya modal. Sang makelar kasus tahu persis apa kelemahan targetnya. Apakah itu kebutuhan ekonomi, ambisi jabatan, atau mungkin dosa masa lalu yang ingin ditutupi? Begitu sang hakim atau jaksa masuk ke dalam jaring mereka, saat itulah palu hakim ke-13 mulai bekerja. Namun, misteri ini lebih dalam dari sekadar suap-menyuap. Ini tentang sebuah struktur yang sistemik. Bayangkan sebuah piramida. Di puncaknya ada para penguasa modal yang tidak ingin bisnisnya terganggu oleh hukum. Di tengahnya, ada para penghubung atau broker yang lihai bersilat lidah. Dan di dasarnya, ada sistem hukum yang rapuh yang membiarkan semua ini terjadi bertahun-tahun tanpa ada rasa malu. Pernah ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang harus berhadapan dengan perusahaan besar karena masalah lahan. Di atas kertas, sang kakek punya semua dokumen asli. Secara logika, dia harusnya menang. Namun di tengah perjalanan kasus, pengacaranya didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang itu tidak mengancam. Dia hanya meletakkan sebuah tas di meja dan berkata, "Sampaikan pada klienmu, kebenaran itu mahal harganya, tapi kenyamanan jauh lebih berharga." Hasilnya, dokumen sang kakek dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dengan alasan yang dibuat-buat. Sang kakek pulang dengan tangan hampa. Sementara di belakang layar, si palu hakim ke-13 sedang merayakan keberhasilannya. Inilah sisi gelap yang jarang dibicarakan secara frontal, karena mereka yang berani bicara seringkali berakhir dengan nasib yang sama seperti sang katek. Lalu, siapa sebenarnya penguasa tersembunyi ini? Apakah mereka satu kelompok yang terorganisir? Tidak selalu. Mereka adalah jaringan yang cair. Mereka bisa saling bersaing, tapi bisa juga saling bekerja sama untuk menjaga agar ekosistem ini tetap hidup. Mereka adalah hantu dalam sistem. Kamu tahu mereka ada. Kamu bisa merasakan kehadiran mereka dari putusan-putusan yang aneh,
Tapi kamu sangat sulit untuk membuktikannya di hadapan hukum yang mereka kendalikan sendiri. Ironisnya, seringkali masyarakat hanya melihat ujungnya saja. Kita hanya melihat sang hakim yang ditangkap KPK atau jaksa yang ketahuan menerima suap. Tapi kita jarang melihat siapa yang menggerakkan mereka dari belakang. Kita jarang menyentuh sang sutradara yang menyusun skenario persidangan agar terlihat seperti proses hukum yang sah. Padahal itu hanyalah sebuah sandiwara yang naskahnya sudah ditulis berminggu-minggu sebelumnya. Keberadaan palu hakim ke-13 ini bukan hanya merusak tatanan hukum, tapi juga merobek rasa keadilan di tengah masyarakat. Ketika orang kecil mulai merasa bahwa pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan, melainkan tempat pelelangan, disitulah sebuah negara mulai kehilangan jiwanya. Kita melihat fenomena no viral, no justice sebagai bentuk keputusasaan masyarakat. Karena mereka tahu, tanpa sorotan kamera jutaan orang, suara mereka akan tenggelam oleh ketukan palu yang sudah dibeli itu. Tapi, apakah ini berarti tidak ada harapan? Tentu saja ada. Sejarah mencatat, sekuat apapun sebuah sistem yang korup, dia akan runtuh jika pilar-pilarnya mulai digoyang oleh keberanian. Kita melihat ada hakim-hakim yang jujur, yang lebih memilih hidup sederhana daripada menjual harga dirinya. Kita melihat ada gerakan-gerakan dari masyarakat sipil yang terus memelototi setiap gerak-gerik di ruang sidang. Masalahnya adalah mereka yang jujur ini seringkali terpinggirkan. Mereka dianggap sebagai pengganggu kenyamanan di lingkungan kerja mereka sendiri. Inilah yang harus kita lawan bersama. Kita harus menjadi mata dan telinga yang lebih tajam. Kita harus memastikan bahwa palu yang diketukkan di ruang sidang itu murni digerakkan oleh hati nurani dan fakta hukum, bukan oleh bisikan makelar di ruang gelap. Misteri palu hakim ke-13 adalah cermin dari seberapa jauh kita harus berbenah. Ini bukan hanya soal menangkap oknum, tapi soal mengubah budaya. Selama kita masih menganggap bahwa hukum bisa dinegosiasikan, selama kita masih mencari orang dalam saat berurusan dengan hukum, maka selama itu pula sang penguasa tersembunyi akan tetap bertahta. Bayangkan jika suatu hari nanti, keadilan benar-benar tegak. Tidak ada lagi tangan tak terlihat yang memegang palu hakim. Tidak ada lagi harga untuk sebuah kebenaran. Mungkin saat itu, cerita tentang palu hakim ke-13 ini hanya akan menjadi dongeng masa lalu yang menyeramkan bagi anak cucu kita. Namun, untuk saat ini, kita harus tetap waspada. Saat kalian melihat sebuah berita tentang putusan pengadilan yang tidak masuk akal, atau saat kalian melihat seorang pelaku kejahatan besar bisa melenggang bebas dengan senyuman, ingatlah satu hal. Mungkin saja, saat itu sedang ada seseorang di sebuah ruangan mewah yang sedang meletakkan teleponnya sambil tersenyum setelah baru saja mengayunkan palu yang tidak pernah kita lihat bentuk fisiknya. Karena di negeri ini, terkadang keadilan tidak ditemukan dalam teks undang-undang, melainkan dalam kesepakatan-kesepakatan rahasia yang terkunci rapat. Tugas kita adalah terus mengetuk pintu-pintu rahasia itu, sampai tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran misteri ini sampai akhir. Hukum mungkin bisa dibeli, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa sepenuhnya dibungkam. Sampai jumpa di kisah-kisah tersembunyi lainnya, di mana kita akan terus membongkar apa yang selama ini sengaja ditutupi dari pandangan kita semua. Tetaplah kritis, tetaplah berani. Karena hanya dengan cahaya kebenaran, kegelapan di balik palu hakim itu bisa kita hilangkan.